makanya ke arah sana itu tidak mudah. Dikatakan jihadun nafsi, perang yang paling besar dalam dirimu. Setan tidak akan tinggal diam. Gimana caranya menjadikan manusia itu ragu dengan ketauhidan, ragu dengan penataan hati? Gimana caranya penataan hati ini hancur? Dan kita menata hati gak butuh pengakuan manusia apik dan elek, kita butuh pengakuan dari Allah. Maka wong sing noto hati iki mau itu ngeten Gus, niki enten pertanyaan nggih mboten jauh beda kalau pertanyaan Pak Muin. Kalau winginane ditangkel titian terkait zikir yang bisa meruqyah diri. Terus tondo-tondone ciri-cirine tolok ukure zikir yang bisa meruqyah diriku opo? Terus kilas kula jawab seperti sing enten di YouTube dan video. Nah, ini bukan kaitan ke fisik, liwat pori-pori, ndas ngeluh, ngoten. Lah niku sedaya nek kula simpulno timbul pertanyaan ngeten. Terus kaitane nopo? Padahal niku kan gaib nggih bahasane, persekutuan khotam-khotam jin ngoten niku. Terus kok medale kok tondo-tondone meruqyah diri melakukan itu kok enten hubungannya kali fisik, sing ndas ngeluh, lihat pori-pori mboten langsung ngoten lho. Nah, pertanyaannya kula simpulane niku ten mriku. Pertanyaannya super bagus kuwi. Karena setan dari golongan jin, menungso kenapa kok sering dileboni setan dari golongan jin? Karena kekotoran hati dan akalnya. Apalagi pakai zikir, wirid, amalan yang tidak bisa meruqyah diri, apalagi pakai minyak wangi, dupa, menyan, kembang. Kalau digunakan untuk berzikir dan sholat itulah nanti akan masuk. Dan setan dari golongan jin itu kalau sudah masuk dalam diri manusia senang sekali, dan itu tujuannya supaya apa? Bisa mempengaruhi kecerdasan manusia, kekuatan manusia, dan apapun bentuk yang dijalankan oleh manusia. Nah, makanya muncullah sebuah masjid di setiap desa. Itu adalah pondok tauhid. Pondok tauhid itu sholat rono, dzikir rono, nak masjid kuwi, tapi kudune dzikir dan sholat itu nek dilakoni iso ngruqyah wae dhewe. Lah, meruqyah diri sendiri itu kenapa kok sirah ngeluh, kuping luworo, kemudian keluar keringat, terus gelegeken, keluruk-keluruk ngono kae. Setan dari golongan jin itu kalau dikeluarkan dengan dzikir tauhid yang bisa meruqyah diri, karepe jine ku ora gelem metu. Akhirnya keluarnya itu gandoli, gak mau dikeluarkan. Itu yang namanya jihadun nafsi, perang dengan dirinya sendiri. Dia nggak mau keluar mas, sehingga apa? Kalau lewat telinga ya loworo telingai, kalau lewat sirah ngeluh ngawelu, muntah-muntah, muntah lendir. Itu bentuk gimana caranya
setan dari golongan jin itu bisa selamanya ada di dalam diri manusia, mengobrak-abrik keimanan manusia. Kenapa keluarnya kok sakit seperti itu? Karena jinnya itu nggak mau keluar, Mas. Sehingga itu yang dinamakan jihadun nafsi. Perangilah dengan cara kerohan yang benar. Apa rohani tauhid? Itu bentuk sakitnya meruqyah diri ketika mengeluarkan setan dari golongan jin. Jine ora gelem metu, Mas, gandoli, makane metune kuluwara. Sakit sekali. Ngoten lho, Mati. Masuk. Kula iki suwun lho pertanyaan, Mas. Tapi ini Quran hadis apa jare Pak Kiai? Apa jare Pak Ustaz kono? Kene Pak Kiai kok. Terus menyambung niku malih Gus. Nggih. Sendi mati. Terkait kula nggih cerita niki kasus kan, kasus realita di lapangan. Kula kan nate ditangkleti tiyang nek padepokan nek ono iku asine dulange apa to? Diajari apa to? Kula jawab nek diajari apa? Ya mau dulangi piye carane ngresiki ati, noto ati. Tapi realita di lapangan kan enten dulur padepokan. Kok justru semenjak sobo padepokan niku kok terus pundi ngoten lho. Cara penyakit atine niku tambah sering muncul. Kok sering suudon kali tiyang. Niki dalam penilaian umum, Gus. Nggih. Ngoten lho. Biasane gak tau ngono kok saiki ngono sajek sobo padepokan. Ngoten lho. Kok sering nyono elek nang tiyang lintu. Nah ngoten niku terus pundi? Intinya kembali kepada individu masing-masing. Makanya yang pertama gitu, pun kula jawab. Nggih. Pertanyaan yang kedua itu, setan dari golongan jin sing kelasé iku munafik luar biasa. Kalau manusia dalam bentuk proses meruqyah diri kok ada yang seperti itu yang disampaikan tadi gitu, berarti setan itu nggak mau keluar, akhirnya mempengaruhi pola pikirnya manusia. Intinya bisa menimbulkan penyampaiannya fitnah, sehingga itu menghancurkan dengan bahasa wong noto ati kok kelakuane ngono. Saking liciknya setan, saking pinter setan dari golongan jin, sehingga jin sing kelasé sodo dhuwur iku mau gak gelem metu obrak-abrik ten pikirane, sehingga apa? Menguasai pola pikirnya, sehingga menimbulkan pola pikir seneng fitnah, seneng adu domba, dan seneng membahas apapun yang menimbulkan fitnah. Itulah cara setan dari golongan jin untuk menghancurkan ketauhidan murni di bumi ini. Berarti wong iki butuh dikarantina. Makanya kenapa Gusti Kanjeng Nabi kok di Gua Hira? Kenapa kok ada orang-orang yang ada di padepokan ini kok sampai lama 4 bulan 7 bulan? Itu bener itu. Karena apa? Dia betul-betul itu, dia keluar nih iso dadi kupus yang putih. Lah engko nek sendiri apa nanti kalau masih dalam keadaan ngantung gak keluar, maka antung ini biasa membuat fitnah. Karena apa? Antung ini masih kuatnya pola pikirnya. Karena jin-jin itu sangat jeli dan tahu kelemahan manusia. Kemudian apa? Dari ucapannya orang-orang itu membuat fitnah. Sesungguhnya bukan orangnya, tapi setan dari golongan jinnya itu yang memutar balik pikirannya, sehingga apa?
terkeluarnya bahasa fitnah, bahasa munafik, seolah-olah wong noto ati iki gak jelas, padahal noto ati iki untuk membentuk manusia diaktif menjadi hamba Allah. Makanya ke arah sana itu tidak mudah. Dikatakan jihadun nafsi, perang yang paling besar dalam dirimu. Setan tidak akan tinggal diam. Gimana caranya menjadikan manusia itu ragu dengan ketauhidan, ragu dengan penataan hati? Gimana caranya penataan hati ini hancur? Dan kita menata hati gak butuh pengakuan manusia apik dan elek, kita butuh pengakuan dari Allah. Maka wong sing noto hati iki mau itu, setiap manusia itu berbeda masalahnya. Si A kok ngene reaksine, si B kok ngene reaksine. Wong wajahe wae gak podo, teteke wae gak podo, maka berbeda-beda juga cara prosesnya. Makanya kudu ditanyakan ke sumbernya, ada apa sesungguhnya ini. Sudah saya katakan, jihadun nafsi adalah perang yang paling besar di jagat raya. Perangnya dengan siapa? Dengan diri kita yang kotor, nafsu yang kotor, yang terhubung dengan setan dari golongan jin. Dan jin sing ndek menungso iki, jin-jin yang ada dalam diri manusia ini, gimana caranya mengobrak-abrik itu pola pikirnya manusia. Intinya karepe gak mau ditokno, membuat fitnah dalam pikirannya manusia, sehingga manusianya terkuasai membentuk ucapan fitnah, kemunafikan, sehingga seolah-olah noto hati dengan jalan ketauhidan iki mau. Jangan sampai ada orang yang masuk ke noto hati, jangan sampai ada orang yang masuk ke dalam jihadun nafsi, jangan sampai ada orang yang membahas tauhid itu loh, wedi membuat sebuah hati ini merasa was khawatir terus. Itulah propaganda setan dari golongan jin yang ada dalam diri manusia ketika manusia itu mau meruqyah dirinya dengan jalan dzikir dan sholat yang bisa meruqyah diri. Setan tidak akan tinggal diam, Mas. Makanya dikembalikan kepada diri kita masing-masing. Setiap manusia berbeda prosesnya. Makanya kudu takok nak sumbere ben jelas. Orang di luar sana mengatakan ABCD, silakan, aku gak butuh pengakuanmu. Aku cuma butuh pengakuan Tuhanku. Gelar donya iki hanya pengakuan manusia, Mas. Gelar apapun donya itu pengakuan manusia. Tapi untuk jihadun nafsi hanya butuh pengakuan Sang Maha Kuasa. Kita nggak usah gentar dengan pengakuan manusia dengan bentuk apapun. Itu biasa. Nek sampean iki mau gentar dengan pengakuan, aku gak butuh kon apikno, aku gak butuh kon elek-elekno. Sing penting aku punya keyakinan dengan bentuk pembersihan itu iki. Makanya wong noto hati iki abot, Mas. Ini nggak digendel dengan kerukunan itu, dengan pertolongan Allah. Pertolongan Allah itu melihat makom dalam arti sakpiro iya kanak budumu, sakpiro penghambaanmu. Gak butuh diapikno wong, Mas. Yang penting gak nyolong, yang penting intine awak gak ngrugekno wong, tapi fitnah dalam diri ini tetap ada. Fitnah dalam pola pikir ini tetap ada. Makanya wong noto hati ku abot. Itu wong noto hati ku abot, Mas. Nah, ini hanya melajari, pinter ceramah, pinter nulis, pinter ngapalno, pinter itu bocah TK pinter, Mas. Tapi urusan rohani ya, makanya jarang, Mas. Kerohanian yang benar itu jarang. Rata-rata imbasnya menuju ke arah rohanian yang membentuk persekutuan yang namanya kejawen dan kebatinan. Kemudian
biasa. Dikira wong dadi wong selamat iku abot. Cek enake sedekah 3 kintal swarga mentora itu.